Yang pertama, saya pikir tidak ada kita yang menolak undang-undang deforestasi ya, karena memang tujuannya baik. Gitu. Eropa juga bertujuan bahwa deforestasi ini akan melindungi hutan dan lain-lain. Yang saya katakan paradok adalah yang pertama, bahwa kakao di Indonesia ini tidak pernah ditanam di hutan. Satu, artinya ketika kita terkena dengan kebijakan tanda kutip embargo Eropa terhadap tanaman dan olahan atau kakao Indonesia yang ditengarai kemungkinan ditanam di hutan itu sebenarnya tidak tepat gitu, dan barangkali perlu diperjuangkan untuk dipahamkan kepada Eropa bahwa kakao kita ini ditanam di tanah pekarangan rakyat dan kebun rakyat. Itu satu. Yang kedua, ditanam di tanah PTPN. Itu pun juga jumlahnya sekarang menurun. Artinya tidak ada satupun kakao yang ditanam di hutan secara signifikan. Ada satu dua, itu pun jumlahnya sangat kecil, 0,03%. Itu pun sekarang juga sudah tidak ada jumlah itu. Sehingga praktis tanaman kakao di Indonesia ini tanaman kakao yang dihasilkan di tanah non-hutan, di tanah pekarangan rakyat dan kebun rakyat, itu yang terbanyak, dan sebagian sisanya kecil di PTBN. Itu satu. Sehingga kalau program deforestasi ini dijalankan kemudian dengan mengklaim bahwa kakao adalah salah satu biang keladinya, itu salah. Satu. Yang kedua, paradoknya adalah kakao Indonesia, biji kakao Indonesia ini hampir 90% itu diolah di Indonesia menjadi produk setengah jadi, dengan industri pemiliknya itu milik Eropa sebagian besar. Artinya industri Eropa ini tumbuh di Indonesia karena memang di sini salah satu pusat kakao di dunia. Kemudian mereka mengolah kakao di Indonesia dari kakao rakyat, dari kebun rakyat, kemudian nanti hasilnya diekspor ke Eropa. Nah, ketika program deforestasi ini kakao dianggap salah satu komoditas yang akan dikenai sanksi dan sasaran, maka bagaimana nasib pabrik-pabrik Eropa, yang pabrik-pabrik industri kakao yang dari Eropa yang ada di Indonesia gitu, termasuk dari Amerika. Nah, ini kan mengancam semua. Terus siapa yang sebenarnya diuntungkan? Eropakah, Indonesiakah, rakyatkah, atau industrinya? Semua akhirnya kan dirugikan. Itu yang saya sebut dengan paradok. Ada yang bertentangan begitu. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kakao di kita ini hari ini makin hari makin menurun. Jumlahnya, produktivitasnya maupun populasinya. Nah, kami dari Asosiasi Petani Kakao bersama Dewan Kakao Nasional hari ini sedang gencar-gencarnya membuat hanya satu program, yaitu untuk bagaimana kakao Indonesia menjadi berkembang lagi, produktivitasnya ditingkatkan, jumlah populasinya juga ditingkatkan, kegairahan menanam kakao juga ditingkatkan. Nah, apakah nanti dengan program deforestasi ini tidak menjadi satu bentuk pertentangan baru? Dipastikan bahwa pengembangan kakao yang ada di Indonesia, yang ada di rakyat ini pasti tidak akan nyasar di tanaman hutan dan eks hutan. Nah, ketika deforestasi ini dengan gegabah dan tanpa data yang detail, kemudian mengklaim kakao menjadi salah satu komoditas yang terkena imbas, tentu akan merugikan bukan sekedar petani kakao, bukan sekedar petani kakao kita hampir sekitar 700.000 orang. Kemudian
bagaimana nasib dengan pedagang sirkulasi pedagang kakao, bagaimana terhadap nasib industri kakao dan bagaimana terhadap pasokan kakao industri produk setengah jadi kakao ke Eropa, pasti ini akan berantai. Nah, kalau ini diterapkan, siapa yang diuntungkan? Tidak ada sama sekali. Sehingga menurut kami bukan sekedar dari kacamata petani. Nah, kalau ini diterapkan tanpa selektif, tanpa satu pengkajian ulang kembali terutama untuk komoditas kakao, maka kemarin saya bilang ini salah satu bentuk undang-undang yang sebenarnya relatif salah sasaran. Sasaran tembaknya salah. Nah, untuk itu kami kemarin sudah bicara dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Kami mohon silahkanlah dikaji ulang gitu, dan kami dari petani menyarankan undang-undang ini deforestasinya yes, tapi untuk menyasar bahwa komoditas kakao menjadi imbas itu harus dikaji ulang, karena hutan yang mana sebenarnya ditanami kakao dan berapa luasnya itu kan juga tidak signifikan. Barangkali itu pendapat kami dari DPP APKAI.